Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi bersama gua Ang di channel YouTube Aulia Patan. Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat, set gua kali ini gua berada di garasi rumah gua. Kenapa? Karena traveling journey gua sedang di hot ya teman-teman, karena satu dan lain hal, jadi gua mau buat konten di garasi gua ini aja. BTW, konten apa sih yang akan gue bikin di sini? Ya mungkin beberapa kalian langsung tahu ya ketika melihat set gue seperti ini, konten apa yang akan gue buat. Kali ini gue akan kembali mereview otomotif teman-teman, yaitu mereview kendaraan gue. Di video sebelumnya, gue tuh lagi traveling ke Thailand. Tapi terakhir gue ke Thailand kemarin, gue mendapat kesempatan yang berbeda nih teman-teman. Kesempatan apa sih itu? Yaitu gue bisa datang ke acara customnya Thailand, yaitu Bangkok Hot Rod Custom Show 2024. Ya, setelah gue jalan-jalan dan lihat-lihat kemarin di Bangkok Hot Rod dan ngeliat banyak banget ya teman-teman kendaraan unik di sana, dan ada nih teman-teman satu motor yang bener-bener mencuri perhatian gue dan mengingatkan gue pada satu motor yang gue punya di rumah. Oke, jadi motor apa sih teman-teman? Ada satu motor stock bike di acara Bangkok Hot Rod. Aneh ya teman-teman sebenarnya. Gua fokus ke motor stok di acara custom, tapi motor itu sangat amat unik ya teman-teman menurut gua dan mengingatkan motor yang gua punya di rumah. Motor apa sih teman-teman? Yaitu Harley Davidson FLH Liberator bermesin shovel head dan full original teman-teman ya. Ya gambarnya kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Ting. Oke. Nah, kalau kalian mau lihat pas motor ini ada di acara tersebut, kalian juga bisa nih teman-teman nonton video gua waktu gua di Bangkok Hot Rod. Nah, menurut gua teman-teman, si Harley Davidson FLH Liberator ini unik sekali ya teman-teman, karena ya langka juga di sini. Dan motor ini tuh mengingatkan gua dan membuat gua rindu dengan salah satu stok bike gua di rumah ya teman-teman. Ya mesinnya sama sih, shovel head, walaupun beda tipe, ya gak apa-apa lah ya teman-teman. Maka dari itu, hari ini gua mau review nih teman-teman salah satu stok bike yang gua punya, dan ini adalah salah satu motor favorit gua. Ini dia motornya teman-teman. Motor ini adalah Harley Davidson Tour Glide tahun 82 ya teman-teman, bermesin shovel head. Ya walaupun beda tipe ya teman-teman dengan motor gua, tapi sama-sama shovel head, gak apa-apa lah ya. Hehe. Dan ini juga salah satu motor favorit gua nih teman-teman. Apa sih yang ngebuat motor ini jadi motor favorit gua? Yuk kita bahas sedikit teman-teman perihal detail motor gua ini. Ya sebelumnya gua mau cerita sedikit ya teman-teman, kenapa motor ini itu adalah favorit gua. Karena motor ini tuh sebenarnya bukan motor pertama gua ya teman-teman. Harley pertama gua itu adalah Harley Sportster tahun 2018. Tapi seiring berjalannya waktu, gua mulai penasaran nih teman-teman dengan jenis-jenis Harley Davidson lainnya. Akhirnya motor itu gua jual, dan singkat cerita gua bisa mendapatkan dan meminang Harley Davidson Tour Glide ini teman-teman. Kenapa sih gue suka Harley Davidson Tour Glide ini yang bermesin shovel head? Karena ya menurut gue asik aja gitu ya, punya Harley model touring tapi mesinnya mesin tua. Soalnya biasanya kan yang banyak beredar itu ya teman-teman, motor Harley Davidson touring mesinnya itu Evolution teman-teman. Jadi ya gue suka aja gitu looknya touring tapi mesinnya old school. Yoi gak teman-teman, shovel head. Oke, jadi sejarah singkat ya teman-teman soal motor Tour Glide ini yang gue tahu. Kita bahas dari brandnya dulu aja ya. Gue yakin teman-teman udah gak asing lah ya sama Harley Davidson. Ya motor ini adalah motor dengan brand yang sudah legend banget dan berasal dari negara Paman Sam teman-teman. Harley Davidson ini memperkenalkan model Tour Glide atau Road Glide pertama kali pada tahun 79 teman-teman, 1979 ya, dan masih diproduksi sampai sekarang dengan model dan mesin yang terus berevolusi pasti ya teman-teman, terus update. Jadi kenapa sih motor ini dikasih nama Tour Glide?
Mungkin karena motor ini dulunya diperuntukkan untuk pengendara motor yang suka touring ya teman-teman. Kita bisa lihat dari bentuknya, motor ini lumayan besar dan panjang ya. Mungkin bertujuan untuk membuat si rider itu lebih merasa nyaman ya teman-teman saat touring atau berkendara jauh. Karena ketika kita pakai motor yang dimensinya seperti ini, memungkinkan sekali untuk kita lebih leluasa merentangkan kaki atau tangan ya teman-teman. Jadi pas riding tuh kita ya lebih enjoy lah teman-teman ya, bisa selonjoran gitu kan. Seperti yang kalian lihat ya teman-teman, motor ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur yang menunjang user agar lebih nyaman dan enjoy saat touring. Contohnya, tour pack teman-teman. Kalian bisa lihat ya, tour pack gue sebenarnya kurang lengkap ya teman-teman. Harusnya tour pack ini ada box lagi di sini teman-teman. Ada box lagi di sini, tapi yang gue nggak ada. Tapi gue masih ada box kanan kirinya ya. Dan ini sangat amat mempermudah gue juga saat touring teman-teman untuk membawa barang. Intinya dari box-box ini atau yang biasa kita sebut tour pack ini biasanya mempermudah kita untuk menaruh peralatan-peralatan yang kita butuhkan ketika touring ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu harus bawa tas ransel, backpack atau dan lain-lain. Mungkin tas kecil aja ya untuk barang-barang pribadi. Oh iya, motor Harley Davidson dengan tipe Tour Glide ini aslinya biasanya dilengkapi dengan radio teman-teman dan juga speakernya ya. Tapi untuk motor gue ini lagi gue copot nih karena gue lebih happy menikmati suara dentuman mesinnya. Mungkin pada saat itu Harley Davidson memberikan fitur radio dan juga speaker di motor ini agar rider tidak merasa boring ya teman-teman ketika perjalanan jauh. Jadi masih bisa dengerin lagu, radio, dan semacamnya. Oh iya, uniknya model Tour Glide berbeda dari Harley Davidson model touring lainnya teman-teman. Dimana motor ini itu memiliki fairing yang tetap dikaitkan kerangka dan tidak bergerak mengikuti stang. Dalam artian ketika stang belok, si fairing ini tetap diam teman-teman, lampu tetap menghadap ke depan. Menurut gua itu sih agak memudahkan ya teman-teman, karena stang ini lebih terasa ringan. Tapi ada beberapa juga yang merasa kagok karena ya nggak biasa aja gitu, belok ke kiri tapi lampunya ke depan gitu loh teman-teman. Nah, kita bahas sedikit juga ya teman-teman soal modelnya, mulai dari fairing deh ya. Fairing kayak gini tuh teman-teman udah identik banget ya dengan tipe Tour Glide ataupun Road Glide. Terus motor ini juga punya tangki bensin yang lumayan gede ya teman-teman. Mungkin kapasitasnya kurang lebih 20 literan ya. Peruntukannya ya biar kita nggak usah bolak-balik pom bensin teman-teman, biar kita bisa berkendara jauh dengan nyaman, tenang, tanpa harus ketar-ketir kehabisan bahan bakar. Mengingat motor ini motor touring dan memiliki kapasitas mesin yang lumayan besar, jadi ya mau nggak mau harus diimbangi ya teman-teman dengan suplai bahan bakar yang menyesuaikan. Nah, kita lanjut nih ke saddle ya teman-teman. Untuk saddle sendiri lumayan panjang dan lebar ya. Bisa kita lihat di sini panjang dan lebar. Lagi-lagi untuk menunjang sang rider dalam menjalankan perjalanan yang nyaman, biar touringnya enak gitu ya teman-teman. Jadi Harley Davidson sendiri melengkapi motor ini dengan jok atau saddle yang panjang dan lebar. Untuk suspensinya sendiri teman-teman, motor ini menggunakan telescopic fork pada bagian depan dan dual shock pada bagian belakang. Motor ini juga sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian rem depan dan belakang. Nah, gue juga memberikan sedikit modifikasi ya teman-teman pada motor ini, seperti stang, knalpot, dan juga standar. Untuk bagian stangnya ya teman-teman, gue ganti stangnya ini menggunakan stang yang lebih tinggi atau biasanya disebut dengan F-hanger bar. Aslinya sih nggak setinggi ini ya teman-teman, aslinya itu lebih rendah, dan kebayang lah kalau misalkan kita touring-touring jauh pakai stang yang tingginya setinggi harapan orang tua kayak gini. Hahaha. Terus di bagian knalpot ini gue ganti ya teman-teman dengan knalpot bermodel fishtail. Tujuannya ya biar gak stok baik banget aja sih, gak ada sesuatu yang gimana-gimana, dan biar suaranya makin menggelegar. Dan tujuan gue modif motor ini seperti ini tuh teman-teman terinspirasi dari salah satu style genre modifikasi yang gue suka. Biasanya sih ya diterapin di Harley Davidson model-model touring, yaitu Chicano style. Kurang lebih identik dengan stang F-hanger dan knalpot fishtail.
Nah, sekarang kita bahas bagian mesinnya sedikit yuk teman-teman. Dari tahun 1979 hingga awal tahun 1984, Tourglide ini menggunakan mesin shovel head teman-teman. Dan pada akhir tahun 1984 hingga 1996, motor Harley Davidson Tourglide ini mengganti mesinnya dengan mesin bertipe Evolution. Karena motor gua ini diproduksi pada tahun 1982, jadi ya mesin yang digunakan di motor gua ini itu mesin shovel head teman-teman. Nah, shovel head ini sendiri mesin Big Twin generasi kelima dari Harley Davidson, di mana mesin ini berkapasitas 1340 cc, 2 silinder, V-twin khasnya Harley, dan juga memiliki 5 percepatan di bagian gearboxnya teman-teman. Motor ini juga masih pakai karburator ya teman-teman. Selain itu, motor ini juga masih menggunakan rantai pada transmisi drive, yang biasanya tuh motor-motor sekarang tuh udah pakai belt ya teman-teman, udah nggak rantai lagi di transmission drive-nya. Cukup bahas sedikit ya, mendingan nggak pakai lama, kita hidupin aja yuk teman-teman motornya, biar kalian juga bisa dengar betapa menggelegarnya suara motor gua ini. Oke, gas yuk teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita coba hidupin yuk teman-teman motornya. Karena motor gue ini udah menggunakan electric starter, jadi gak banyak tahapan yang kita harus lakuin untuk menyalakan motor ini teman-teman. Cukup nyalain kontaknya, turn on engine cut off-nya, dan gas-gas sedikit ya teman-teman untuk memancing bensinnya, karena motor ini masih motor karburator ya. Bismillah, kita starter. Gimana teman-teman? Menggelegar dan menyenangkan bukan suara dari Harley Davidson bermesin shovel head ini? Nah teman-teman, sebenarnya ya motor Harley Davidson bermesin shovel head ini belum bisa dibilang motor yang sangat amat langka sih, karena masih banyak orang-orang memakai motor ini untuk berkeliaran di jalanan. Tapi yang unik dan ciri khas dari motor Harley Davidson bermesin shovel head ini yaitu suaranya teman-teman. Seperti yang kalian bisa dengar tadi, suaranya itu menurut gue ya teman-teman mirip sekali dengan langkah tapak kuda, dedek dedek dedek, gimana itu menjadi ciri khas dari suara Harley Davidson bermesin shovel head ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan singkat ya tentang motor ini, Harley Davidson Tourglide tahun 1982 bermesin shovel head. Dan rasanya nggak afdol teman-teman kalau kita nggak test ride. Sekarang gue udah di luar, walaupun situasi cuaca terkini habis hujan ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan aja untuk ngetes motor ini. Yuk gaskan teman-teman. Nah teman-teman, untuk motor ini sendiri shiftingnya itu sebelah kiri ya teman-teman, dan untuk masuk ke gigi 1 kita hanya perlu menekan ini sedikit ke bawah truk, dan untuk melanjutkannya 2, 3, 4 dan seterusnya ke atas teman-teman. Berlaku kebalikan untuk downshift ya teman-teman, ke bawah. Oke, sekarang kita nyalain dulu mesinnya. Dan bismillahirrahmanirrahim, kita tes ride teman-teman. Gas kuy, bismillah. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman driving experience dari adik gua, yaitu Tourglide tahun 1982. Untuk mengendarai motor ini memang butuh sedikit keahlian khusus ya teman-teman, karena stangnya berat, bodi motornya juga berat, koplingnya pun juga berat. Tapi ya gak apa-apa ya teman-teman, untuk kenyamanan kita tempatkan di nomor keberapa dan gaya di nomor 1. Yuk kita lanjut teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita cobain nih tenaga dari motor ini teman-teman. Tenaganya gimana ya kira-kira teman-teman? Motor berkapasitas 1340 cc ini. Wow, pasti ya langsung jambak ya teman-teman. Nih lihat lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut dulu ya teman-teman. Gas kuy. Tapi motor ini tuh short shifting banget ya teman-teman, di gigi 1 dan 2 nya. Nih, kita lihat ya nampak di gigi 1 dan 2 nya sampai mana. Lebihnya aman aja sih, enak untuk gasnya. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah tes performa dari motor ini ya teman-teman. Sekarang Bang kalau kita tes performa aja, kita tes juga pengereman teman-teman.
ya, kita nyari aja di depan yang emang harus keren dan kita cobain. Oke, gaskuy. Nah, di depan itu kita ngerem ya teman-teman. Kebetulan ada bundaran nih teman-teman, ada lingkaran. Jadi kita coba ngerem di sini aja. Kita coba gas dulu ya teman-teman. Gas. Yoi, masih lumayan ya teman-teman untuk remnya. Untuk motor sebesar ini pengeremannya masih sangat amat lumayan ya teman-teman. Tapi bisa jadi juga itu faktor karena motor gue ini double disc ya. Karena nggak semua Harley double disc. Karena motor ini gue double disc, jadi mungkin pengereman gue lebih pakem dari yang single disc ya teman-teman. So, yuk kita coba lagi teman-teman. Tanjakan teman-teman. Gimana sih motor ini makin tanjak? Ini gue posisinya di gigi 3 ya teman-teman. Dan ngerem lagi. Yoi, masih sangat amat menahan performa teman-teman, remnya berfungsi dengan baik, lejat. Nah, kalau kita udah terbiasa sama remnya Harley, boleh nih kita coba manuvernya teman-teman. Yuk kita coba. Kalau udah jalan sih motor ini nggak berat-berat banget ya teman-teman. Tapi pas kalian manuver sih emang agak berat dan harus diimbangi pakai badan. Kalau enggak sih bisa geloyor di motor. Tips dari gua sih teman-teman, kalau kalian mau bawa Harley jangan kebut-kebutan. Adaptasi dulu biar kalau bermanuver enggak kaget dan membahayakan diri kalian sendiri dan orang lain. Kalem aja, nikmatin setiap dentumannya. Karena setiap dentuman yang berharga seliter. Hahaha. Tuh, emang enak banget ya nih motor suaranya teman-teman. Dari tadi yang baru bisa ngalahin suara nih motor di RPM tertentu cuma mobil-mobil pick up yang bawa sayur. Hahaha. Nah, dengan cc yang sebesar ini, apakah nih motor geter banget gak ya teman-teman? Oh ya pasti, tentu. Karena ya emang engine mounting pada tahun segini tuh belum terlalu meredam getaran teman-teman. Beda dengan teknologi engine mounting sekarang. Pasti udah jauh lebih meredam getaran. Tapi kadang itu juga sih ya yang bikin kangen, kerannya. Hahaha. Khas Harley banget gitu. Nah, posisi berkendaranya nih, pro dan kontra sih menurut gua. Pro-nya itu posisi berkendaranya tuh nyaman dan oke banget buat jalan jauh. Untuk nge-road itu sih gua terlalu macet, chill banget. Nah, kontranya bayang sih riding di dalam kota, jam pulang kantor, terus macet-macetan pakai motor segede dan sepanas ini. Mateng bro, selangkangan. Oh iya, beberapa orang bilang sih mesin Harley itu emang panasnya gokil. Selain itu, teknologi pada tahun itu tuh belum dilengkapi dengan engine cooler. Bayangkan kalau macet fungsinya gimana nih motor. Terlepas dari itu, buat jalan jauh sih oke banget ya, full di motor. Walaupun stang gua ya agak-agak gimana, tapi nyaman aja sih buat kalau jalan jauh. Tapi kalau pas macet-macetan sih rasanya gue pengen ganti stang di tempat. Hahaha. Ya kesimpulannya ya teman-teman, banyak pro dan kontranya sih untuk naik Harley itu. Malah cenderung banyak kontranya. Tapi menurut gue balance sih, karena emang keseruan naik Harley tuh kadang nggak bisa dideskripsiin dengan kata-kata. Jadi just enjoy the ride deh. Oke, sekian dulu mungkin teman-teman review dan test ride gue di konten otomotif kali ini. Makasih banyak ya udah nonton dan support. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Jangan lupa like dan komen di video ini. Support dari kalian berarti banget buat gue biar gue semangat terus bikin konten. Oke teman-teman, see you on next video. Bye bye. Ngeng, pe balap ngeng.